Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yang tidak semua manusia Allah berikan nikmat tersebut, yakni nikmat petunjuk dan hidayah. Kita bisa berjumpa di majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh para malaikat dan juga para makhluknya. Betapa banyak manusia diberikan nikmat sehat, rezeki yang melimpah, waktu yang longgar, akan tetapi terasa berat untuk hadir di majelis ilmu. Padahal untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, tidak lain dengan ilmu. Bagaimana seseorang bisa melakukan ibadah, bisa mengetahui jalan yang benar dan jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dia menuntut ilmu? Tidak ada, kecuali menurut sebagian orang dia harus bertapa di gua-gua, ya, kemudian datang wangsit atau yang lainnya. Ya, kalau yang melakukan orang Hindu, orang Buddha, tafadhol. Akan tapi kaum muslimin untuk mengetahui suatu ilmu syariat yang benar, Rasulullah SAW perintahkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, mencari ilmu. Ya, ilmu itu dicari dengan duduk di majelis ilmu, yang di mana di sana yatluna kitabullah, dibacakan ayat Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, dipelajari. Maka itulah ilmu yang dimuliakan Allah dan oleh makhluk yang lainnya. Dan ini nikmat yang besar. Seandainya semua manusia diberikan nikmat tersebut, niscaya masjid ini penuh sampai jalan raya, ya. Tetapi itulah sunatullah, Allah pilih di antara hambanya, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa kita memohon, berdoa agar hidayah tersebut senantiasa ada pada kita. Karena hidayah itu taufik hanya Allah yang memberikan, sementara kita hanya ustadz hanya bisa memberikan hidayatul irsyad, memberikan arahan, ini syariat yang benar, ini ilmu yang benar, ini yang dilarang.
akan tapi untuk mengamalkan hal tersebut adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini kita masih membahas tentang sesuatu larangan yang paling dilarang di dalam Islam, yang hendaknya semua kaum muslimin mengetahuinya. Jangan sampai ibadah yang ia lakukan, sedekah, puasa, salat ataupun hingga haji yang menghabiskan tenaga dan biaya yang besar akan menjadi terhapus karena melakukan hal ini, yang ini merupakan pembatal Islam atau pembatal keislaman, yakni tentang kesyirikan, ya, asyirkul akbar, syirik besar, yang mana sudah kita jelaskan tentang bahayanya seseorang yang meninggal dunia belum bertaubat dari kesyirikan tersebut, maka dia terancam tidak bisa masuk surga dan kekal di dalam neraka, walaupun dia meninggal dalam keadaan muslim, tapi dia melakukan pembatal keislaman, naudzubillah. Dan syirik besar yang akan kita bahas adalah kesyirikan yang ada pada sihir, ya. Karena di dalam sihir itu ada peribadatan kepada selain Allah, yakni beribadah kepada syaitan. Qal mu'alif Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibri rahimahullah ta'ala, fasahir, yang dimaksud dengan tukang sihir atau yang mungkin kita kenal dengan al-kahin, hukum ataupun al-araf, tukang ramal, ya. Itu penamaan yang hakikatnya adalah sama, walaupun akan dibungkus dengan suatu nama ataupun pakaian yang seperti ustadz ataupun seperti habib, ya. Akan tapi hendaknya kita mengenal perbuatannya, karena hakikatnya adalah perbuatannya, bukan zahirnya, ya. Karena kalau kita sering mendengar bahwasannya masyarakat mau kemana, saya mau berobat ke Pak Yai, ya misalnya, atau ke wali atau yang lainnya, tapi kita tidak mengenali bahwasanya sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan sihir. Sehingga apapun zahirnya, apapun pakaiannya, apapun sebutannya, hendaknya kita seorang muslim mengenal hakikat sihir itu sendiri. Walaupun nanti dilakukan oleh seorang yang menamakan dirinya adalah seorang ustadz, seorang ulama sekalipun, kalau dia melakukan amalan-amalan sihir, maka dia telah berbuat kesyirikan, asyirkul akbar. Para tukang sihir, tahdumuhu syaitanu, yakni syaitan dari jenis jin yang kafir, ya. Syaitan dari jenis jin yang kafir, karena ada syaitan dari jenis manusia. Syaitan dari jenis jin yang kafir, yang mereka menghamba ataupun tunduk melayani para tukang sihir, liibadatihi lahum, karena sebab para tukang sihir tersebut juga beribadah kepada mereka, ya. Dikarenakan tukang sihir tersebut beribadah kepada syaitan atau bangsa jin yang kafir tersebut, maka imbalannya setan pun akan mengabdi, melayani tukang sihir apa yang dimintai. Di antaranya yang dilakukan adalah bidabhi lahum, yakni menyembelih untuk mereka. Ya, kalau kita menyembelih dengan menyebut nama Allah, bismillah, menyembelih dengan nama Allah, akan tapi
Ini dilakukan menyembelih untuk mereka bangsa jin. Al-du'aihim, atau meminta, ya, berdoa kepada mereka. Bahwasanya kita ketahui adalah ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah bagian dari ibadah. Min dunillah, ya, berdoa kepada mereka ataupun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya. Yang itu merupakan peribadatan kepada mereka yang mereka imbalannya akan mengabdi kepada tukang sihir. Waqad ta'dumu syayatinu sahira li amali hadha sahir ba'dil umuril kufriyah. Setan-setan tersebut akan mengabdi kepada para tukang sihir karena amalan tersebut, ya, karena amalan tukang tersebut, yakni amalan sebagian amalan-amalan kekufuran, bukan amalan yang sunnah, bukan sholat yang benar, ya, puasa yang benar, bukan, tapi amalan-amalannya itu adalah kekufuran, ya, amalan yang merupakan pembatal Islam, bukan amalan yang hanya amal-amal ringan, ya, dosa-dosa kecil, bukan, tapi dosa besar, bahkan itu merupakan pembatal keislaman. Contohnya adalah kaihanatul Quran, menghinakan Al-Quran. Bahkan disebutkan diantaranya mereka ada yang buang air besar dengan menginjak Al-Quran, ya. Kalau kalian di sungai ya menginjaknya batu, ya. Kalau di kamar mandi ya itu kloset, ya. Ini ganjelnya Al-Quran di kaki kanan kirinya, ya. Al-Quran sebagai penghinaan. Au subbillahi ta'ala, atau dengan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang lainnya, yang itu merupakan perbuatan-perbuatan kekufuran. Maka jika itu dilakukan sesuai dengan keinginan setan tersebut, maka setan mau melakukan. Kenapa mau melakukan? Ya nanti di akhirat akan menjadi temannya. Kalau dosanya cuma dosa kecil, wah itu kan dia bisa masuk surga, nanti di masuk neraka, tapi nanti bisa masuk surga. Tapi tidak ingin, yang mereka inginkan adalah amalan-amalan yang menyebabkan dia itu kekal di neraka, sebagaimana para setan itu mereka kekal di dalam neraka. Fa'idha fa'ala sahiru ahada hadainil amraini, apabila para tukang sihir tersebut melakukan salah satu saja dari perkara kekufuran tersebut, khadimatuhu syayatin, maka setan akan mengabdi kepadanya. Imma bi ayyu'dhu man yuridu hadza sa'ir adahu, misalnya dengan menyakiti, ya, diperintahkan untuk menyakiti orang yang tukang sihir itu inginkan. Ingin menyakiti siapa? Atau apa ya? Pelet bukan. Sihir, ya, sihir. Telun. Nah, santet. Nah, santet ini, ya. Santet terkenal ini, ya. Nyantet, masukkan paku, masukkan apa itu, ya. Masukkan kulkas. Nggak usah beri kulkas nanti, ya. Dari hadza sahir, atau setan ini memberitahu kepada tukang sihir, ya, memberitahu bibadil umuril ghaibah, perkara-perkara yang gaib. Orang nyari duit, ya, kadang kan, wah, duit saya kok hilang terus, ya, ini, ya, tukang larinya ke situ, ya, larinya ke situ untuk mencari tahu. Atau mencari apa saja, ya, yang itu adalah perkara gaib, atau menanyakan sesuatu yang akan terjadi. Mimma qad waqa'a fil ardi, sesuatu yang telah terjadi di bumi, ya, setelah terjadi atau yang akan terjadi, bahkan, ya, yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Yang telah terjadi misalnya tentang kehilangan atau apa, yang belum terjadi misalnya ramalan, saya itu akan mau nyalon ini. Kalau nyalon kan
mahal sekali. Mumpung belum keluar banyak, saya tanya, kalau saya nyalon jadi enggak? Jadi kayaknya maharnya tapi 1 juta. 1 juta, giliran sudah nanti saya akan melakukan ritual. Nah, misalnya seperti itu. Nanti datang lagi 1 juta, 2 juta, 3 juta. Giliran enggak jadi, iya kamu maharnya kecil sih. Nah, misalnya. Itulah, mereka itu selalu seperti itu, mengelabui untuk dapat uang. Au bi hamli hadas sahir, atau apa? Setan itu akan membawa tukang sihir ini gendong. Nah, kita mungkin pernah tahu, si fulan bisa menghilang. Nah, itu ya. Tiba-tiba kok ada di sana. Padahal kemarin itu ada di Kaliwadas, ada di Kaliwadas. Giliran saya sudah ngebut ke Kajen, tiba-tiba lagi marung di Kajen. Aduh, apa ada 2 ya? Wah, ini orang sakti, ini pasti wali. Nah, ini ya, memiliki kesaktian. Orang umum, orang awam kan biasa seperti itu. Melihat sesuatu itu dianggap itu memiliki kelebihan. Walaupun dia tahu sendiri itu tetangganya, dia tidak pernah sholat. Ya, anehnya seperti itu. Tetangganya sendiri, dia tahu kelakuannya setiap hari, tidak pernah sholat, boro-boro sholat, Iqra saja tidak lulus misalnya. Ya, tiba-tiba dia, saya itu punya kesaktian, saya keturunannya mbah, ya semuanya punya mbah semua, saya juga keturunan mbah, ya, ya. Nah, tanya sesuatu, tiba-tiba kok ada di Kajen. Nah, ini sakti, ya. Itu banyak sekali dipercaya oleh masyarakat, ya. Kita harus timbang. Sebagaimana qaulnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, jika kalian melihat seseorang yang aneh bisa terbang, bisa berjalan di atas air, jangan langsung percaya, kecuali kalian timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Sholatnya sesuai sunnah enggak, kelakuannya, ya. Kalau memang sesuai sunnah, mungkin itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, kelebihan. Ini awalakalahu min baladin ila baladin akhar fi waktin wajizin, atau dipindah, ya, dipindah dari suatu kampung ke kampung yang lain. Itu bisa dilakukan oleh syaitan, ya, sesuai dengan keinginan tukang sihir. Ya, mungkin apa itu namanya dulu itu, di bawah WW apa ya itu, ya. Ya, mungkin itu salah satunya, tapi ini dengan perintah, bukan ada anak tidak ada WW, serba WW, itu juga salah, ya. Selalu dibawa, ini juga salah, ya. Mungkin ada satu yang memang itu dibawa oleh jin, dipindah, yang 1000 hanya kilawakol, ya, katanya kan seperti itu biasanya. Ya, dipindah dalam waktu yang singkat, dan ini memindah bukan menghilangkan, ya. Memindah sama menghilangkan beda. Kalau memindah, barangnya tetap ini dipindah, hanya dibawa dalam waktu yang cepat, karena mereka gerakannya memang cepat, memilih dikaruniai oleh Allah bisa melakukan perjalanan yang cepat. Sini Jakarta bisa cepat, ya. Tapi bukan menghilangkan, ini langsung hilang, ting, langsung di sana, tidak bisa. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Makanya di sini disebutkan bangsa setan itu hanya bisa membawa dalam waktu yang cepat, digendong atau di apa, kamu diam, tapi tiba-tiba sudah sampai, ya, itu dibawa, bukan menghilang, ya, bukan menghilang tapi dibawa. Ini yang harus diketahui. Yang selanjutnya adalah hukum sahir, hukum sihir. Banyak sekali, ya, dalil-dalil dari syariat yang menjelaskan secara jelas fi kufri sahir, tentang kekufurannya para tukang sihir, li ibadatihi lisyayatin, karena apa? Mereka beribadah kepada syaitan. Awli amalihi umuran kufriyatan irda'an lahum, atau dia melakukan amalan yang itu amal kekufuran, ya, yang dilakukan secara ridho kepada mereka. Dalil yang menjelaskan tentang adanya sihir, atau mungkin ini awal, ya, awal mula adanya sihir adalah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah
ayat 102. Ayat yang begitu panjang yang mengkisahkan salah satu hikmah diturunkannya sihir. Jadi sihir itu memang Allah turunkan, tapi ada tujuan, ada hikmahnya untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Allah jelaskan bahwasanya sihir itu adalah kekufuran, dosa yang besar, dilarang, tapi diturunkan ilmunya. Kalau kamu mempelajari, kamu berarti melakukan kekufuran, tapi ada manfaatnya. Kamu tinggal pilih yang mana, melakukan kekufuran, dosa, nanti masuk neraka, atau kamu tinggalkan sihir. Kalau namanya dosa itu pasti orang ingin sesuatu yang dilarang, siapapun pasti menginginkannya. Akan tapi hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Judi misalnya, semua orang ingin judi. Siapa yang tidak ingin menang uang jutaan tinggal duduk misalnya menghayal seandainya saya menang terus padahal kalah terus tapi hatinya menang terus padahal kalah terus atau minum khamr atau narkoba ataupun yang lainnya. Akan tapi karena hal tersebut dilarang oleh syariat, maka kita meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Mereka manusia mengikuti ma tatlu syayatin, apa yang setan bacakan, apa yang setan-setan itu ajarkan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi sihir itu mulai muncul di zaman Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu, Nabi Sulaiman tidak kafir. Maksudnya apa? Tidak melakukan sihir. Walaupun Nabi Sulaiman diberikan karunia bisa berbicara dengan bangsa jin, dengan hewan, tapi tidak melakukan sihir. Ini Allah jelaskan karena apa? Ada sebagian kaum muslimin mereka menisbatkan sihir itu adalah ilmunya Nabi Sulaiman. Buktinya dia bisa berbicara dengan semut, dengan bangsa jin, dengan yang lain, bisa berpindah, bisa menggotong kerajaan dan yang lainnya. Itu bukan dia yang gotong, yang gotong adalah bangsa jin, dibantu, tapi tidak melakukan kekufuran sebagaimana tukang sihir. Hanya dia diberikan karunia bisa berbicara dengan mereka tanpa melakukan ritual yang dilarang. Walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Tapi yang kafir itu adalah setan-setan itu yang mereka mengajari manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan juga apa yang diturunkan kepada malaikat, dua malaikat Harut wa Marut di daerah Babilonia. Nah, mana ini? Anak belum cari Babilonia itu daerah mana. Mungkin ada yang tahu nih Bukan Babilonia itu Limbah Asri, bukan ini luar Wa ma yu'allimani min ahadin. Nah, ini perhatikan ayat selanjutnya. Tidaklah kedua malaikat tersebut mengajari seorang pun hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sampai malaikat tersebut menjelaskan, kami itu fitnah, kami itu ujian. Jadi sebelum ngajari orang itu sihir, malaikat itu apa? Menjelaskan kepada orang tersebut, saya itu diutus oleh Allah memang membawa ilmu sihir, tapi apa? Sihir ini adalah ujian bagi kamu. Ujian, fitnah, fala takfur, jangan kamu kufur. Artinya apa? Kamu jangan belajar kepada saya. Kalau kamu belajar sihir kepada saya, kamu melakukan kekufuran. Tapi kamu juga tidak dilarang, maksudnya tidak dipaksa, boleh melakukan, tapi kamu melakukan dosa. Ini ujian.
Fayata'allamuna minhuma, tetap saja namanya manusia ya, sudah tahu bahwasanya sama saja, sudah tahu judi itu dilarang, riba itu dilarang, khamr dilarang, zina dilarang. Yang larang-larang ini tetap saja ada kaum muslimin yang melakukannya dengan senang hati, walaupun tidak dipaksa, ya, bukan karena terpaksa, tapi melakukannya. Begitu juga dengan sihir, karena itu ujian. Ya, siapa yang tidak suka? Wah, saya ingin dapat jodoh yang cantik ya, dengan cara melet, kan ini ujian. Istri saya sudah kayak gini, cari yang lain misalnya. Belajarlah, nanti saya dapat yang kayak artis misalnya. Giliran sudah dapat meninggal dunia. Nah, ini. Mereka mempelajari dari dua malaikat tersebut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Yani apa? Mempelajari agar cara untuk memisahkan suami istri. Nah, kalau sudah dipisahkan, nanti saya incer itu, ya. Incer misalnya seperti itu, ya. Untuk memisah atau dendam atau yang lainnya atau tidak suka, ya. Nah, ini juga menunjukkan sihir itu bisa memisahkan suami istri, tentunya biidznillah. Ya, dengan izin Allah, nanti akan dijelaskan. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah. Ini dijelaskan, dan tidaklah mereka itu bisa membahayakan dengan sihir tersebut seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ilmu tersebut Allah yang menurunkan untuk menguji manusia. Allah juga turunkan tamengnya, turunkan obatnya, yang seandainya orang tersebut disihir tidak mempan, tidak mangsa. Sebagaimana seseorang yang diobati, ya, sebelum terkena penyakit dia punya antibodi, minum obat dan yang lainnya, dia tidak akan terkena penyakit. Itu adalah hukum sebab akibat yang dilakukan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan tamengnya dengan iman, akidah yang benar, ya, tauhid yang benar. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diantaranya. Ya, jadi sihir tersebut tidak akan bisa mengenai seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, mereka mengajari apa yang bisa membahayakan mereka. Ya, membunuh, menyantet, memberikan penyakit, ya. Wa la yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat. Jadi sihir itu tidak memberikan manfaat, hanya memberikan bahaya kepada mereka. Walaqad alimu, dan mereka tahu. Mereka paham, orang-orang yang melakukan ini, mereka tahu itu adalah dosa, sehingga apa? Mereka akan menanggung akibatnya. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang yang melakukan sihir ini, ya, memilih melakukan sihir, mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan sihir itu tidak akan masuk surga. Jadi di akhirat sedikit pun tidak akan mendapatkan bagian. Sementara seandainya dosa tersebut bisa dicuci dulu di neraka kemudian masuk surga, niscaya lafadznya apa? Dia akan mendapatkan keuntungan. Walaupun masuk neraka dulu, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang melakukan sihir sedikit pun tidak akan mendapatkan keuntungan. Jadi sedikit pun dia tidak akan masuk surga, naudzubillah. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'malun. Dan ini adalah sejelek-jelek yang mereka lakukan, ya. Menukar dirinya untuk melakukan sihir padahal dia mengetahuinya. Ini dalil yang secara jelas di antara dalil yang menjelaskan tentang sihir. Waqad ajma'al ilmi, para ulama sepakat ala anna ta'alluma sihri,
mempelajari ilmu sihir, wa ta'limahu dan mengajarkannya, wal amal bihi dan mengamalkannya, kabiratun min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al muwabiqat, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Nah, 7 perkara yang bisa membinasakan. Yang pertama adalah para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, wa ma hunna?" Apa itu? Qala Rasulullah SAW jawab, yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua wasihru, sihir. Nah, dalam sihir juga ada kesyirikan, bertumpuk berarti, ya. Kalau sihir, kesyirikan belum tentu sihir, tapi sihir ada kesyirikannya. Wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haq. Yang ketiga adalah membunuh. Yang keempat aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang kelima wa aklu riba, makan harta riba. Ya. Sehingga bagi kaum muslimin, marilah kita bersemangat, ya. Kalau tidak ada usaha, niscaya kita akan terus-menerus bergelimang dengan riba terus-menerus. Dan itu sudah bukan rahasia lagi, ya. Dimanapun tempat sudah menjalar, padahal sudah utangnya sudah selesai. Tapi kalau tidak utang lagi, tidak mantap, ya. Ada yang seperti itu memang, ya. Ada yang memang sengaja karena sudah sah, harusnya enak, ya, tidur bisa nyaman, tidak ditagih utang. Kalau tidak utang lagi, aduh, eman-eman. Uang turun nanti diambil orang, padahal utang itu, ya. Itu bilangnya kalau diambil orang eman-eman ini, gitu, ya. Makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa supaya tidak terlilit hutang, ya. Dola iddain, terlilit hutang. Kemudian yang selanjutnya yang kelima ada at-tawali yaumaz zuhfi, yakni monopoli, ya, memonopoli, menguasai ketika hari susah, hari paceklik, ya, atau krisis, ya, harta barang-barang lagi susah, tapi dia menimbun misalnya, ya, kemudian atau dia beli semuanya dikirim ke daerah lain. Nah, ini tidak boleh, ya. Kemudian yang terakhir adalah wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati, menuduh orang mukmin berbuat perbuatan yang keji. Ini hukum sihir, ya, termasuk dosa besar. Kemudian wahadus sahir, hukuman bagi tukang sihir. Hukuman ketika hukum Islam itu ditegakkan di suatu negara, maka hukum tukang sihir adalah al-qatlu, dipenggal, ya, dipenggal. Kenapa? Dia membunuh. Karena dalam Islam itu qisas, membunuh bunuh, apalagi ini membunuhnya menyiksa. Dalam Islam membunuh saja kita diperintahkan untuk, ya, rahim, ya, sayang. Tidak, orang yang mau dihukum penggal pun tidak diasah di depannya, ya. Ya, dia ditutupi dan yang lainnya, dikasih makan enak, kadang kemudian pesan-pesannya apa, ya, disayang, ya, seperti itu, ya, bukan disiksa. Akan tapi tukang sihir itu menyiksa, membunuh dengan pelan-pelan, sengaja bunuh, biar dia meninggal, tapi jangan cepat meninggalnya, itu setahun 2 tahun, nah, seperti itu, disiksa, alhamdulillah. Dan hal tersebut disebutkan dalam athar, ya, dari para sahabat. Thabatan Umar radhiyallahu an man annahu amara bi qatli kulli sahir, memerintahkan, ya, membunuh setiap tukang sihir. Walima thabatan Utsman, juga Khalifah Utsman, annahu aqara qatl sahir, menetapkan hukum bunuh, ya, dipancung bagi tukang sihir. Walima sabatan Hafsah annaha qatalat jariyatan laha sa'aratha, juga Hafsah, ya,
membunuh Jariyah, seorang budak yang menyihirnya, dan juga dari sahabat yang lain. Adapun apa hukum biha? Nah, selanjutnya adalah hukum pergi ke tukang sihir li talabil ilaj, untuk berobat. Pergi ke tukang sihir untuk berobat. Soal atau bertanya an syai'in mimma yuridul insanu ma'rifatahu, atau hanya ingin tahu barang yang hilang, atau ingin tahu masa depannya atau yang lainnya, fahuwa muharramun wa kabiratun min kabairi dzunub. Ini haram dan termasuk dosa besar. Bahkan hal ini sudah dijelaskan ya ketika kita menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah, tentang ilmu gaib. Wa irsadaqahu bima yukhbiru bihi min umur ghaib. Apabila orang tersebut yang datang kepada tukang sihir, dia meyakini khabar gaib yang diberitakan, khusus tentang khabar gaib ya, bukan mencari tahu barang yang hilang, bukan ingin menyatukan orang, ingin memelet orang, bukan hal tersebut, tapi khusus dia ingin mengetahui perkara yang gaib, meramal yang akan terjadi ya. Dia meyakininya ka'ayyuhbirahu bi syai'in mimma yuhadithu fil mustaqbal, seperti dia ingin tahu kejadian-kejadian yang akan datang. Saya itu jodohnya apa, kalau saya usaha ini berhasil atau tidak, atau yang lainnya. Jika dia meyakininya, faqad waqa'a fi syirkil akbar, maka dia terjatuh kepada syirik besar, al-muhriji minal millah, yang itu bisa mengeluarkan dia dari agama. Sudah ada? Belum? Jika pegang kalian diajak Kemudian yang selanjutnya, yang bagian terakhir ya, yang akan kita sebut adalah min a'mali syaharah, di antara amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan tukang sihir. Lisahrah bisirihim turukun mutanawi'atun ya. Untuk melakukan sihir, mereka melakukan hal-hal, cara-cara yang bermacam-macam. Wa asalimu habithatun, dan cara-cara yang habith, yang keji. Contohnya adalah minha mayu'amilunahu bima'rifati minasyayatin. Apa yang mereka lakukan dengan pengetahuan bimu'awanatin minasyayatin, dengan bantuan setan ya, mereka melakukan sesuatu dengan bantuan setan. Di antaranya adalah amalan-amalannya adalah mereka melakukan kebohongan, kedustaan, atau menipu manusia dari amalan-amalan sihir, atau mendolimi manusia. Di antaranya adalah isalud darari ilal masbur, memberikan bahaya kepada orang yang disihir. Dan ini kebanyakan seseorang melakukan sihir atau datang kepada tukang sihir adalah membunuh orang biasanya, atau menyakiti lah, minimal menyakiti, biar jadikan dia gila, atau kasih penyakit, atau apalah ya, atau ketakutan ya, atau
dibunuh ya. Ini kebanyakannya ini ya. Kebanyakannya ini. Makanya apa? Kita diperintahkan banyak-banyak untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan para tukang sihir dalam surat Al-Falaq ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Berlindung dari keburukan nafasat, yakni semburan-semburan ya. Ruqa ya, jampi-jampi para tukang sihir perempuan fil 'uqad, dalam ikatan. Ini salah satu doanya. Di antara amalan mereka yang paling masyhur, yang paling banyak dilakukan adalah as-sarfu wal ataf, memisahkan atau menyatukan, memisahkan suami istri atau supaya suaminya tambah cinta. Ya, tujuannya baik lah. Suami saya kok selalu kayak saya sama saya tidak senang, pergi ke dukun. Yang dipelet bukan orang lain, suaminya sendiri ya. Yusama atiwalah. Ini nanti ada pembahasan sendiri tentang atiwalah ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun." Sesungguhnya ruqa, jambi-jambi, wa tamaim, jimat-jimat, wa tiwalah ya tadi pelet ya, adalah kesyirikan, walaupun yang dipelet adalah suaminya sendiri atau istrinya sendiri ya. Kemudian yang kedua, isabatul mashhur bil marad, yakni memberikan penyakit kepada orang yang disihir. Dan ini melibatkan jin untuk menyihir mereka. Amalan yang selanjutnya, amalan tukang sihir adalah dakwah ilmu ghaib, mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ini merupakan kekufuran jelas, karena ilmu gaib adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, khida'us sahir man ya'ti ilaihi, menipu orang-orang yang datang kepadanya, meyakinkan orang tersebut bahwasanya jin saya itu akan menolong kamu. Dia itu taat kepada saya, akan menolongmu, atau saya kirim bentuknya dalam bentuk ali-ali atau keris atau apa, ini sudah saya isi untuk menjaga rumah kamu. Wah, ini seperti itu. Itu diisi, memang benar diisi jin atau ngapusi bisa. Sebelum dia bukan tukang sihir, bukan apa, tapi gayanya kayak tukang sihir, padahal hanya ngapusi ya, beli benda-benda di pasar Klewer ya, atau ini ya, atau di Kuripan ya, nanti dijual nih 500 harganya, sudah dengan bergaya macam-macam ya, namanya orang awam banyak yang percaya seperti itu, menipu mereka bahwasanya dia bisa mengobati ya, atau yang lainnya, dan itu merupakan di antara bentuk-bentuk amalan-amalan tukang sihir. Insyaallah kita lanjutkan ba'da isya billahi taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Kita lanjutkan di antara perbuatan-perbuatan tukang sihir adalah yang terakhir tadi, hida'us sahir man ya'ti ilaih, menipu orang-orang yang datang kepadanya ya, dengan meyakinkan bahwasanya dia bisa mengobatinya ya, dengan bantuan jin ya, atau perkara-perkara yang lain di luar kemampuan manusia. Misalnya tadi sudah disebutkan, yakni bisa membawa tukang sihir ke
suatu tempat, memindah ya. Atau fayartafi'u fil hawa amamanas, atau dia terbang ya, terbang kayak seperti David siapa ya, Kobuser apa ya, David Copperfield, nah itu ya. Tapi terbangnya juga tidak kayak burung, tetap apa istilahnya, lemah ya, tidak sempurna. Dia paling terangkat turun lagi, tidak bisa kayak Harry Potter itu khayalan, tidak bisa. Tidak ada tukang sihir terbang kayak gini, tidak bisa. Itu butuh tenaga ekstra. Walaupun terangkat sedikit saja itu, waduh, itu mungkin yang angkat ribuan itu ya, bukan satu jin, banyak itu ya. Itu ritualnya juga tidak sebentar ya, dipertontonkan cuma sebentar, hanya beberapa menit, tapi ritualnya waduh, berat sekali itu yang harus dia lakukan, amalan-amalan kekufuran. Atau memberitahu kepada tukang sihir orang yang akan datang, misalnya namanya, nama ibunya, nama bapaknya. Lu kok tahu? Oh, berarti ini bagus ini ya, benar-benar Pak Ustadz lah itu ya, padahal dia bantuan jin ya. Maka jangan salah ketika seorang ingin bertanya sesuatu ke tukang sihir atau dukun ya, atau namanya Pak Ustadz lah istilahnya, jangan salah, karena dia sudah paham, sudah dikabari. Ini mau datang namanya ini, bapaknya ini, rumahnya di sini, bahkan lengkap. Karena sesuatu itu bagi dia bukan gaib. Gaib bagi kita karena kita tidak tahu ya, tapi dia mencari, bala tentara, punya intelijen ya, punya intelijen dari bangsa setan, dari bangsa jin. Atau memberitahu apa yang dia bawa di tasnya, isinya apa, itu tahu ya. Uangnya berapa, ingin tahu. Bayarnya 200, wah kamu itu di dalam banyak, itu ada 1 juta, masa yang dikasihkan 200, artinya tahu tukang sihir ini untuk menipu manusia. Di antaranya lagi adalah berusaha. Nah, ini yang paling berbahaya, paling dosa paling besar. Sa'yu ila ikhrajil muslimin al-Islam, berusaha mengeluarkan kaum muslimin dari keislamannya. Walaupun mungkin secara dohirnya dia tetap agamanya muslim, tapi supaya melakukan perbuatan-perbuatan pembatal keislaman. Ini maksudnya. Bukan ganti agama, agamanya tetap muslim, tapi supaya apa? Melakukan perbuatan dosa seperti tadi sudah disebutkan, menyembelih untuk setan ya, melakukan amalan-amalan kekufuran, atau puasa ya. Kalau puasa Ramadan nanti mending ya, puasa Senin Kamis masih dibolehkan. Ini puasa untuk mengabdi kepada setan, tidak boleh. Dan di antara pengaruh sihir kepada orang yang terkena sihir, yakni di sini disebutkan kadang orang tersebut bisa berhayal, ya, berhayal melihat sesuatu yang tidak sebenarnya, sebagaimana hal tersebut terjadi pada kaumnya Nabi Musa, ya, ketika mereka tukang sihir itu melemparkan tali. Nabi Musa takut awalnya, kelihatannya kayak ular. Jangan takut, itu tali, gitu ya. Tali, bukan sebenarnya, bukan benar-benar ular. Berbeda dengan tongkatnya Nabi Musa ketika berubah jadi ular, benar-benar ular yang sebenarnya. Karena itu Allah yang menciptakan. Tapi kalau tukang sihir itu cuma mengelabui, yang misalnya ini gelas
dirubah jadi emas ya, disihir ya. Kamu lihat ini, kebayangkan kamu akan jadi emas ini, gelas ya, bayar 1 juta, mau dia emas besar segini ya, sampai rumah, loh kok jadi gelas lagi ya, gitu. Sihir kayak hipnotis ya. Hipnotis itu adalah bagian dari sihir ya. Itu diantaranya sebagaimana Rasulullah SAW juga ketika disihir merasakan melakukan sesuatu tapi dia tidak melakukannya ya. Nah, menyihir seperti itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan ini tentang masalah sihir ya. Mungkin ada pertanyaan. Ada yang bertanya, Assalamualaikum, bagaimana menanggapi orang yang merasa dirinya paling benar dan menganggap orang lain itu salah dalam beribadah? Kalau menganggap paling itu tidak boleh, tapi kalau benar harus. Masa kita sendiri beribadah, saya benar atau tidak ya? Ya harus. Tapi kalau paling jangan, karena paling itu merasa paling pinter. Kalau paling itu biasanya identik dengan kesombongan. Tapi kalau benar harus. Sejelek-jeleknya, sesalah-salahnya orang yang salah, pasti dia mau benar. Saya di atas kebenaran. Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang Hindu, mereka mengaku di atas kebenaran. Semuanya mengaku di atas kebenaran, tapi mengatakan saya yang paling itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau namanya ini banyak akidah. Kalau akidah kita semua harus yakin yang saya lakukan benar. Ibadah yang saya lakukan benar. Kalau masih ragu, maka harus merujuk lagi. Benar tidak? Dibuka lagi ya. Kalau kalian masih ragu sholat itu wajib atau tidak, dibuka lagi Al-Qur'annya, dicek. Karena kita itu kaum muslimin pegangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita ragu, larinya ke siapa? Al-Quran dan Sunnah. Tanya kepada ustadz yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, kepada ahlul ilm, bukan kepada seseorang yang menjelaskan dengan akalnya. Ya, jadi kalau mengatakan yang paling benar itu salah, tapi yang mengatakan saya benar harus. Karena semua harus di atas kebenaran. Jangan sampai kita beribadah di atas sesuatu yang salah, tidak akan diterima. Ya, kalau jamaah semuanya baik, secara hakikatnya itu salah, harus yakin itu benar. Harus yakin itu benar di atas ilmu. Karena kalau ragu, silahkan merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Farudduhu ilallahi wa rasuli, sudah jelas ya. Kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah, yakni Al-Quran, kepada Rasulnya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lain? Oh ya. Kan si penafsirnya berarti kan istilahnya saya menafsirkan dengan yang sesat atau itu kan pasti ada lawannya. Bagaimana misalnya orang yang sudah pernah sihir tersebut untuk mengobatinya, apakah itu bisa kita kategorikan sebagai yang baik? Dia dapat apakah itu bagian dari budaya sihir kita atau bagaimana? Nah, ini maksudnya mengobati orang yang sudah terkena sihir. Terus apakah itu bagian dari mereka atau memang istilahnya memang sesuai dengan Iya. Iya.
Orang yang sudah terkena sihir, pengobatannya adalah dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan sihir itu sendiri, ya, bukan dengan sihir itu sendiri. Karena ada qaul yang mengatakan ataupun ya membolehkan, dan itu tidak benar, mengobati sihir dengan sihir tidak benar. Nanti insya Allah ada pembahasannya tersendiri, dan itu tidak benar. Orang yang sudah terkena ya diobati dengan Al-Quran dan Sunnah, terutama adalah difahamkan akidah yang benar, ya, difahamkan akidah yang benar. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya sihir itu tidak akan bisa membahayakan seseorang kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah, memang benar-benar murni Allah menghendaki. Artinya seseorang terkena sihir ada sebab akibat. Kayak orang ingin dapat uang, bekerja. Orang terkena sakit karena hujan-hujanan misalnya, itu sebab akibat. Orang terkena sihir karena tidak ada fondasinya, karena imannya lemah. Maka secara syar'i, orang yang menjaga dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah, meningkatkan imannya, itu adalah cara untuk menangkis sihir. Baca Quran, sholat, ya, pokoknya meningkatkan ibadah, itu salah satu bentuk untuk menangkal sihir. Adapun apabila dia terkena, ya itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab akibat, ya. Ingat, kejadian itu ada sebab akibat, ada yang murni memang Allah menghendaki. Walaupun semuanya itu kehendak Allah, tapi tanpa sebab akibat, ya, tanpa sebab akibat. Kayak orang yang jatuh kesleo, itu kan tidak ada sebab akibat, ya. Yang memang murni kehendak Allah. Orang gemetar itu kan tidak ada, ini itu murni kehendak Allah. Dalam takdir itu sudah kita jelaskan. Jadi ketika ada seorang terkena sihir, salah satunya yang paling besar adalah difahamkan akidahnya, ya, ditasfiyah, tarbiyah, dibersihkan dari kesyirikan-kesyirikan. Karena biasanya untuk mengeluarkan sihir, mengeluarkan jin misalnya yang ada di dalamnya itu lebih mudah daripada menjaganya. Dikeluarkan mudah, diruqyah misalnya, tapi bisa masuk lagi karena tidak ada bentengnya. Ketika disihir lagi mudah, ya. Sehingga salah satunya ada meningkatkan imannya, dan itu sangat mudah sekali, bukan tidak sulit, ya. Tidak usah jauh-jauh. Ponakan anak pernah kesihir, ya, disihir memisahkan suami istri, sampai ketika melihat suaminya itu kayak sudah kakek-kakek katanya, lihat istrinya juga seperti itu, lihat wajahnya sudah kayak kakek-kakek, sudah tidak ada rasa senang sekali. Seandainya misalnya kamu saya cerai, itu sudah tidak ada perasaan. Tapi ketika jauh, pokoknya seperti ini. Ketika ketemu atau telepon, berantemnya kenapa? Kalau lah kamu berantemnya apa? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Nah itu diantaranya. Ketika dipikir saya itu berantem itu kenapa ya? Kalau ketemu kok bikinnya marah. Nah, itu diantara salah satu contoh. Maka anak perintahkan dia, pokoknya kamu, anak tidak meruqyahnya, ya. Pokoknya kamu tingkatkan ibadah, terutama sholat. Karena orang yang terkena sihir paling pertama kali dia pasti males sholat. Karena kita ketahui sholat itu tiangnya ya agama. Kalau tiangnya itu runtuh, ya agamanya runtuh. Makanya yang diincar dulu sholatnya, karena sholat itu tameng paling kuat. Ada doanya di situ, ada minta perlindungan sama Allah, ada baca Qur'annya, semuanya ada. Makanya orang yang kesurupan ketika seorang sujud itu biasanya panas, mulai panas setannya, ya. Ini salah satu obat, ya. Obatnya adalah meningkatkan ibadah. Tentunya ibadah pun ibadah yang disyariatkan. Jangan asal ibadah dan menuntut ilmu. Allah a'lam. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Ini pada saya sering menjumpai, karena tadi ya di lokasi dompet di dalamnya itu ada buntelan-buntelan itu. Ini termasuk syirik apa tidak? Iya. Yang kedua, orang yang bekerja di bank
Ini tergantung penghasilannya atau riba atau haram Ya. atau halal. Itu saja berbeda. Ya. Yang pertama adalah buntelan dalam dompet. Kalau buntelannya uang ya kan buntelan umum. Ya apa? Maksudnya buntelan adalah ya jimat-jimat atau ya rajahan. Nah, itu tidak boleh. Nanti ada bab tamaim ya, tamimah itu nanti ada tersendiri, itu termasuk raja-raja, itu tidak boleh, termasuk kesyirikan, itu termasuk kesyirikan. Cuman kadang yang ana pahami, kebanyakan kaum muslim itu tidak paham benar, kadang nggak tahu, belum sampai ilmunya. Sehingga kita jangan suudon ya, jangan suudon. Anak yakin banyak kaum muslim yang mereka itu sebenarnya cari kebenaran, cuman belum sampai, atau caranya kita itu belum benar. Kita ketemu saja kadang sudah jenggereng, kalau sangar, sudah jenggotnya panjang, tidak pernah senyum misalnya ya. Ini harusnya kita orang paling banyak senyum ya. Orang itu lihat kita itu sudah takut benar, sudah istrinya cadaran menakutkan, itu suaminya jenggotnya panjang, melihat itu sudah senang. Bahkan itu juga termasuk sunatullah. Allah itu akan memberikan ketakutan kepada musuh-musuh Islam. Ya, ketika kaum muslimin berperang dengan orang kafir, belum berperang itu mereka sudah dihantui dengan ketakutan, karena mereka takut mati. Begitu juga cerita orang-orang yang mengenal sunnah, itu pertama kali melihat kita itu sangat tidak suka, sangat jengkel, dengar kajiannya panas. Ya, ada salah satu ustadzah pengajar di Mu'ad, itu dia daftar itu tidak sengaja. Saya itu sebenarnya tidak sengaja daftar di Mu'ad, tapi ketika masuk orangnya pada cadaran, pertama kali masuk itu saya itu sebenarnya panas, dengar kajiannya panas, tapi lama-lama kok adem, itu ya. Yang itu bilang seperti itu, dia cerita sendiri, benar, cerita sendiri, nyasar tapi dapat hidayah, gitu ya. Nyasar dapat hidayah, dan ini karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang harus disyukuri. Ya, mungkin ini yang bisa. Satu lagi tadi apa? Tentang orang yang bekerja di bank, apakah itu termasuk riba? Iya, riba. Itu termasuk riba. Hutang 100 juta, bayarnya 120 juta, itu sudah bukan rahasia. Rahasia tapi umum, ya, rahasia umum. Ya. Yang bekerja, iya sama. Nabi mungkin disebutkan di Satnasrul mungkinnya, tukang catatnya, kedua saksinya, yang utangnya gum sawah, sama semuanya hukumnya. Nanti disebutkan bahayanya, waduh bahayanya, naudzubillah, besar sekali. Ya. Sehingga nanti tidak mungkin kita sebutkan, oh ini haram, ini jangan. Nanti orang dengarnya sepintas itu loh. Jadi menjelaskan tentang riba itu harus detail, ancamannya, bahayanya, supaya benar-benar paham. Kemudian perinciannya, karena riba itu perinciannya banyak sekali, bukan hanya di bank. Ya, kalian jenengan tukar menukar beras juga termasuk riba. Saya punya beras ini dari pemerintah 10 kilo, tak tukarlah 5 kilo, tidak boleh. Kan itu bagian dari barang-barang ribawiyah yang tidak boleh ditukar kecuali harus sama dan kontan. Tidak boleh utang. Ya. Termasuk juga tamar, kurma, gandum, ya, itu termasuk barang ribawiyah, emas, perak, ya. Nanti pembahasannya Ustaz Nasrul Hafizahullahu Ta'ala. Tapi kalau tanya sedikit-sedikit tidak apa-apa ya. Ya, intinya tidak boleh, bekerja pun tidak boleh ya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, uangnya itu juga haram. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.